Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih ada yang belum menjawab salam, masih belum connect. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Ciladaun, sekaligus mohon bimbingannya dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga bahwa beliau adalah salah satu support system untuk keberlangsungan kegiatan di SDN 1 Ciladaun, terutama untuk peningkatan kapasitas bagi kita semua sebagai rekan kerja sekaligus pembinaannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan halal untuk bekal beribadah. Dan yang saya hormati rekan guru semua, terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Izin menyita waktunya untuk melakukan diseminasi kegiatan PGP, program guru penggerak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah selesai satu modul utama, modul 1.1 dan 1.4, sebagai salah satu tugas aksi nyata di modul ini bahwa setiap CGP diwajibkan untuk mendiseminasikan apa yang telah didapat. Artinya kita semakin baik kita sebarkan informasi, mudah-mudahan bisa berdampak baik untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan kepada kita umat yang di akhir zaman. Kita mulai saja, mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa nanti yang akan kita pelajari bersama ini bukan mengajari, bukan juga berbagi, ini wabil khusus mengingatkan untuk diri saya pribadi. Adapun nanti hal-hal baik yang muncul mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita awali dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ibarakati bil Quran Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan atau pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman saya Pak Wahyu selaku CGP angkatan 10 yang sekarang akan mendiseminasikan tentang dimensi disiplin. Saya ucapkan selamat kepada Pak Wahyu atas kegiatan di CGP. Mudah-mudahan saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman, yuk ikut CGP, karena di dalamnya sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita gali, terutama yang masih muda di bawah 50 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kepala sekolah padat kegiatannya. Pertama rektor bersama BKAD,
Yang kedua, rapat kepala sekolah tentang penentuan pemesanan buku kurikulum merdeka kalau kita untuk kelas 6 dan kelas 3. Yang lain kelas 1, kelas 4 dan semuanya, karena untuk tahun besok kelas 1 sampai 6 sudah menggunakan kurikulum merdeka, walaupun bukunya selalu berubah karena CP-nya yang berubah. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya tidak bisa sampai selesai Bapak Ibu karena sekarang ditunggu sama ketua K3S. Yang pertama tentang rapor pendidikan kita. Kita masuk pada level 1 di sekolah penggerak. Levelnya itu ada 4, level 1, level 2, level 3, level 4. Dan kita masuk level 1. Level 1 itu ada 15 SD. Level 1 ada level terendah dari 4 level tersebut. Level 2, level 3, level 4 apabila kita sudah hijau semua. Salah satu untuk mencapai level 4 adalah bagaimana numerasi dan literasi kita memenuhi standar minimal. Saya kemarin menandatangani kontrak dengan Pak Kadis. Itu literasi dan numerasi di angka 60 ke atas. Tetapi hasil ANBK kemarin itu nilai literasi dan numerasinya naik, tetapi hanya mencapai angka 30. Tadinya 15, jadi 30, naik 15. Jadi kita masih ada di level terendah. Ada beberapa upaya yang harus kita laksanakan. Yang pertama, bagaimana kebiasaan membaca 10 menit itu atau 15 menit itu digalakkan. Kita sudah diberi buku oleh Kemendikbud. Itu dari mana buku tersebut? Latar belakangnya adalah rapor pendidikan pada tahun 2022. Maka diberilah buku 10 dus buku yang masih dibujuk. Tahun pelajaran baru kita gunakan itu untuk literasi dan numerasi. Pada tahun 2022 kita masuk terendah. Kenapa sekolah lain tidak dapat? Mereka di atas kita. Ini yang harus jadi perhatian. Pokoknya apapun yang terjadi, tahun pelajaran 2024-2025 kita harus hijau. Bagaimana tuh caranya? Dan kita punya waktu dari bulan Juli sampai November untuk melakukan proses itu. Karena titik masanya ada di kelas 5 yang sekarang kelas 4. Kemudian tentang diseminasi disiplin positif, luar biasa ini. Kalau disikapi disiplin positif ini atau diresapi suatu kesadaran diri yang timbul secara intrinsik, berarti tidak awal sorangan. Itu saja. Ini support salah satu kegiatan kita di sekolah. Sekali lagi, Bapak dan Ibu ambil ilmu yang positif dari Pak Wahyu. Kalau untuk etos kerja, saya sendiri di atas ekspektasi untuk Pak Wahyu. Kemudian inovasi motivasinya luar biasa. Dan ini jangan sampai kalian melit kaditis, ide di sorangan melit kasorangan. Makanya saya sekarang terlalu ide bahwa di kepala sekolah ini seorang teknik, sebab suka kebelit ke diri sendiri. Itu. Tetapi kalau di sekolah ini seseorang kita ikuti dan duduk bersama, kerjakan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tahun 2024-2025 sekolah kita harus berprestasi, harus nilai yaitu lagunya gini Pak, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Ini lagu kelas 1. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tanya kamu boleh ya, bisa ya. Ayo sebentar kita mulai.
Berat Pak? Coba Pak. Biasa saja, nggak usah kaku kita walaupun live streaming. Nanti kalau ada hal-hal yang jelek bisa dibuang di videonya. Punya kok asli nanti. Coba orang aja dulu. Satu ditambah satu sama dengan dua. Sama dengan tambah begini. Saya keluar kan serangnya ya. Wah, olahraga baik memang harus ya. Bisa langsung diterapkan sepertinya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita pokoknya. Kalau mana juga kok pokoknya. 16 kilo. Coba sekali deh. Satu ditambah 1 sama dengan 2. Suaranya 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu bisa langsung diterapkan atau itu untuk perkalian nanti ada lah seperti ini nanti kita lanjutkan lagi. Ini Semangat ya. Semangatnya. Nanti video ngomong. Yang pertama di modul 1.1 baru disimak nanti tujuh. Mungkin untuk wadu dan wanana tinggal di potong dulu yang potong dulu yang lainnya sama ya. Makanya besar harapan saya nanti di angkatan 12 khawatir menjadi angkatan terakhir, jangan membuang kesempatan, jangan membunuh potensi kita karena banyak hal yang kita abaikan. Ini kita mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena pendidikan sekarang kita kiblatnya kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini jadi dasar pendidikan nasional kita. Ini tujuan pendidikan nasional. Bu Dewi, tolong dibacakan. Biasanya Pak Cecep terlibat.
tujuan pendidikan untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menurut rekan-rekan semua, kata kuncinya di mana? Jadi salah satu kemampuan kita juga harus menemukan kata kunci dari sebuah pernyataan. Boleh satu kata atau beberapa kata? Kodrat, kekuatan kodrat. Bisa kekuatan kodrat. Ada yang lain mungkin kekuatan. Dikaitkan dengan peran kita sebagai orang dewasa, sebagai guru. Boleh bahasa ya. Itu yang alasannya. Kalau kata Pak Dayat bahwa kata kuncinya adalah kekuatan kodrat. Menurut Pak Dayat kekuatan kodrat itu apa? Kekuatan kodrat itu kekuatan yang dimiliki oleh anak. Yang telah diberi Iya. Allah. Iya. Itu berkaitan dengan takdir. Tepat sekali. Ada yang lain kata yang mana? Dimiliki oleh semua manusia. Iya. Kalau saya sendiri, nanti kalau salah juga boleh diprotes. Kalau saya kata kuncinya di sini. Karena pendidikan itu sebenarnya menuntun. Nah, yang harus kita bayangkan, yang menuntun itu kan berarti orang yang harus tahu tujuan. Bayangkan ya, kalau orang menuntun nomor 2 ke jurang, menuntun ke jalan yang sama. Nah, artinya ketika ada menuntun, kita sebagai orang dewasa itu harus menjadi figur, harus menjadi teladan. Karena menuntun, biasanya anak itu tingkat menirunya itu tinggi. Apa yang dia lihat itu akan dia tiru. Boleh dengan mendidik beda. Iya, mendidik itu bagian dari menuntun. Iya, mendidik itu menuntun. Untuk menuntun segala kodrat yang ada pada kita, kata kunci ke yang lain ada ini nih, keselamatan dan kebahagiaan. Ya, karena di sini kita ini semua selamat sebenarnya, tapi ada yang pada hari ini tidak bahagia. Mana teman? Dan yang kita harapkan ini dua-duanya paket lengkap. Setelah mencapai keselamatan juga mencapai kebahagiaan. Amin ya. Sesuai dengan kalau kita kalau musuh itu bukan pendekatannya pasti pendekatan takwa kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Itu Robbana atina fid dunya hasanah, itu doa kita bersama. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tingkat gitu. Pas saja. Ini tadi bahasa mendidik menuntutnya. Iya, mendidik dengan mengajar itu kan beda. Iya. Kalau menuntut karena menuntun itu juga sebenarnya paksa nggak boleh. Jadi kudunya hoslah mengarahkan. Bisa. Atau menuntun itu sebenarnya memberi keleluasaan untuk memilih, tetapi di dalam koridor tertentu. Jadi beda menuntun di kepar maka menuntun mah lamun orang maksa, kalau maksa kan juga ada jarak selesai. Kalau menuntun itu ada jarak dia untuk menentukan pilihan. Boleh mengarahkan. Iya. Boleh. Ya konsepnya seperti itu. Pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pembelajaran lebih berpusat pada kebutuhan minat dan kemampuan siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Minat dan bakat. Memang kalau bisa pikirkan itu lah, ya, kebutuhan minat. Kurang ini cara gede. Lanjut. Ini masih menurut Ki Hajar Dewantara, wanen apa aja Pak? Pendidikan menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan
Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal siswa atau berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat zaman, maksudnya berkaitan dengan isi dan irama, yaitu pembelajaran yang tetap terbuka dan mengikuti perkembangan atau sesuai zamannya. Dan dengan keterbukaan ini, siswa memantaskan diri terhadap perkembangan pendidikan yang Kira-kira apa dia yang bisa dikasih? Kontekstual learningnya, jadi belajar sesuai dengan konteksnya, kearifan lokal. Kita sebenarnya sudah nyambung. Salah satunya orang di P5. Kearifan lokal kita, masyarakatnya sebagai petani. Kita mengambil P5-nya di bidang pertanian. Jadi pendidikan itu harus melihat kodrat alam siswa, kodrat zaman. Kodrat zaman itu kalau kata Sayyidina Ali kemana? Betul. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Artinya jangan memaksakan anak seperti kita. Anak itu kalau dilihat dari tanggal lahir saja itu 97 sampai tahun 2000 itu sebutnya Gen Z. Kalau kita milenial dari 80 sampai 95 itu milenial. Gen Z. Sekarang lagi apa yang terakhir istilahnya? Itu beda-beda memang, beda karakter. Jadi kebutuhan anak itu yang perlu disiapkan. Kodrat zaman, makanya orang itu berubah ke orang-orang. Berarti kalau mendengarkan anak itu tentang lingkungan pertanian boleh. Berarti kan dua pertanian tadi boleh. Berarti mendengarkan boleh. Cuma nanti di pertaniannya ketika kita kaitkan dengan kodrat zaman, bisa saja kalau misalkan sekarang makanya sekarang itu kita bikin video-video itu bukan lebay sebenarnya. Itu kebutuhan dan itu bisa menjadi penghasilan. Ketika misalkan kita anak nih bikin nanam apa kayak dia sendiri, kukumanana di video ternyata di kodrat zamannya. Sekarang misalkan zaman TikTok, zaman YouTube, anak dia upload. Bisa jadi anak itu sumber penghasilannya dari situ. Jadi produknya mau kesabaran dulu. Apabila udah dewasa, udah bersuami atau beristrinya, kan bisa menerapkan gitu. Mungkin memang sekarang anak sekarang mengikuti zaman ya, bisa mengikuti. Tapi kalau dilihat dari segi moral, justru kata gue kan tadi nggak boleh banding mama dulu rumah kita rajin ke rumah itu kayak gimana ya. Sekarang mau kebunuh justru kebunuh ke orang tua malah gimana ya? Setiap generasi itu memang ada plus minusnya. Salah satu kelemahan di Gen Z itu dia itu secara mental lemah. Yang kedua etos kerjanya itu rendah karena lebay. So dibandingkan dalam toleransi itu pai-pai, nggak ada. Kalau orang-orang sebelum itu memang itu ciri-ciri khas kodrat alam dia itu memang seperti itu. Gigi lah, kurang lah, maksudnya semangat perjuangannya itu tinggi. Nah hal itu sudah dimiliki. Itu pada tentang waktu sakit, apalagi nanti ke depan kita. Nanti itu ada di akhir memang. Nanti kita belajar disiplin positif, mudah-mudahan bisa. Iya betul. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman ini harus kita jadi pertimbangkan juga. Jadi sekarang makanya tadi salah satu inovasi meskipun di tempat lain sudah dilakukan. Kalau di tempat kita baru tetap dinamakan inovasi. Karena kurang menutup diri lah. Ada kesempatan mengambil. Karena ini bagian Bu Cucu lah macam. Kamu udah Bu Cucu lagi. Iya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingatso Sungkulodo, yang artinya yaitu di depan memberi contoh. Imadia Mangunkarsa, yang artinya di tengah memberi semangat. Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi memang ini kembali
yang tadi motivasi intrinsik, motivasi yang dimiliki oleh setiap orang, salah satunya dia akan menirukan seseorang yang salah satu tindakannya akan menirukan seseorang yang dia idolakan dalam pemecahan masalah. Makanya ini jadi fatal, harus mau tidak mau. Bahkan saya suka bilang ya sebelumnya gitu teman-teman, jangan kita merupakan bagian terbesar dari kegagalan anak. Jadi anak mau semangat kurangan untuk semangat. Jadi dimanapun kita berada, intinya kita harus menjadi energi positif lah untuk anak. Nawaitu. Lanjut karena banyak ini. Ini juga seorang pendidik harus memberikan kebebasan dalam berekspresi, semua berkreasi, memberikan kebebasan dan student center, berinovasi. Ini dari terjemahan dari penuntut tadi ya, memberikan kebebasan, tetapi dalam koridor itu bereksplorasi urusan proses kerjaan. Yang sesuai dengan zaman, lanjut saja. Implementasi di sekolah yang saya lakukan benar kayaknya, menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki seperti bimbingan, literasi, ekstrakurikuler, benar ya? Benar kan? Dilakukan ya, ulang nanti dilakukan, semua kita lakukan. Tapi sebenarnya mau dilakukan, tapi kurang belum berhasil. Masalahnya di mana nih sebenarnya? Masalah di mana? Tidak konsisten. Tepat sekali. Ini bimbingan juga. Literasi. Mohon maaf ini sebagai tantangan. Tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa diantaranya masih rendah daya dukung sarana dan prasarana sekolah serta minat dan motivasi. Kenapa motivasi? Artinya ini tulisan dibuat saya sendiri. Peserta S-nya 2. Peserta diri. Kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami, termasuk saya pribadi. Jadi aku sampai bahwa sebenarnya ini kalau kita sekolah penggerak sebenarnya bukan hal yang baru. Kita di pendidikan Pancasila, di kurikulum Merdeka ini yang dibahas sebenarnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi yang tepat agar tercapainya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Benar terbaik dari kita. Saja membangun bersama dan kemitraan segera. Yang saya tadi paham bersama berbasis kepada guru harus membuat workshop untuk mengembangkan keterampilan dan membuatkan pemahaman tentang pendidikan. Benar ya Pak? Jadi ulang Pak, macamnya gitu. Ilmu seminar, ilmu diklat. Berarti kan ada diklat, TGP, ulang salah. Anu gratis nih masuk milu. Maksan doang. Ini kelas saya. Mana saya? Itu Pak Ukon. Itu Pak Ukon ini ya. Coba kepikiran sama aja. Mana nulisnya? Ini pengajar praktiknya guru SMKN 1 Cipuber, masih muda aja. Anu dia berarti siap di 2 tuh. Ini Bu Nining baru selesai kemarin P3K. Jadi udah masih muda-muda. Saya yang paling tua kayak muda saya ini. Oh, itu mana jadinya? Montenu malah ada.
Iya tak. Sama itu paling tua. Mau kemana? Semua masih muda. Berarti sekelas itu. Ini kelas lokakarya ada kalau satu PP 5, ini PP-nya 3. Satu PP-nya 5, ini kalau saya PP-nya ini Pak Eno. Ini Bu Eka, ini Bu Ina. Itu PP yang mana? Ini. Oh jadi 3 PP semuanya. Anu PP-nya iya Hidi, PP-nya kita mau lawan. Sama Pak itu kan saya gitu. satu kelas. Lawan ya. Lanjut ya, selesai. Terima kasih. Selesai. Bisa kita simpulkan. Bisa dikirim Pak. Ya. Jadi bisa Pak ini Mas Tamari. Ini modul 1 titik 1. Kita fokus ke sini. Untuk modul 1.1 fokus kita adalah untuk menuntun segala kontrak. Kata-kata kuncinya di modul 1.1. Betul ya. Kita lanjut ke modul 1.2. Nilai dan peran guru. Nah, nilai dan peran guru penggerak sebenarnya nggak usah ada penggeraknya sih. Nilai dan peran guru karena pada dasarnya guru adalah sama. Muhammad Hatama, Indonesia itu akan bersinar bukan karena obor yang menyala di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin kecil yang menyala di setiap desa. Jadi guru eta dianggapnya sebagai lilin-lilin yang menyala. Numerulan saya numero nyala nanti menenen dasar. Eta mah kalau tanya tuh tak ada bilang. Ayo aku semangat berkobar baru. Luar itu. Karena yang kayak itu. Lilin kasurupan patroma lah. Jadi Indonesia itu akan bersinar bercahaya itu bukan karena obor yang menyala di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin kecil yang menyala di setiap desa. Mudah-mudahan menjadi lilin-lilin kecil ya sengaja nanti kalau sampai kaparun lah, kalau sok malu-malu maneh deh. Bisa orang itu malah ini mah kali butuh ya, kan malu-malu maneh itu harus malutik, malu-malu maneh. Hanya mana? Padahal yakin, saya yakin deh. Bisa ya. Di kurang mah itu bisa. Semua berpotensi. Bahaya anggap ibu yang ngeruai. Padahal dengan hal semacam ini maksudnya biasakan apapun itu kita respect dulu lah. Ulah kapilan resep gitunya. Kepada lagi ulah kapilan hewa. Lampuran kapilan resep salah oke bagus banget. Lampuran kapilan hewa bagus oke. Goreng Mbak, jadi respect aja dulu kalau macam dan lagi mempersiapkan pembelajaran lah buat kita. Ini masih tadi Pak. Nanti tinggal iya, nilai saya punten Pak Dayat boleh dibacakan 5 nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan. Pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu pembelajaran yang kita lakukan. Kalau mandiri ini kebutuhan untuk kita sendiri. Dari reflektif sampai inovatif ini memerlukan orang lain. Reflektif itu bisa kita lakukan sendiri, bisa itu masuk ke dalam. Dan di guru penggerak sebenarnya ini yang dinilai berat di penggeraknya adalah Kerjasama ya. jadi tidak ada manusia yang hebat kalau berdiri sendiri. Kurang gitulah. Apalagi nanti berbicara lingkungan belajar, berbicara sekolah, dinanya sendiri. Bukan hanya kolaboratif.
coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Kira-kira anu geus dilakukan kurang ya lakukan. Tujuh juga ya. Yang dari satu yang pemimpin pembelajaran jelas. Itu belum ya. Yang nomor 1 pemimpin pembelajaran. Jelas akan makan guru kasih pemimpin. Coach itu kan pelatih, coach bagi guru yang lain. Coach bagi guru yang lain sebenarnya Susah. udah coach itu sebenarnya nggak usah penanganan yang Resmi gitu, Enggak usah. secara tidak langsung. wah dia antara cara ngupload mah cara ngupload dana PMN mendorong kolaborasi. Ini mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya apakah murid itu yang ditunjuk sebagai itu pemimpin? Nah, Gimana itu? mewujudkan kepemimpinan murid ini artinya nanti sebenarnya berlaku untuk setiap orang bahwa setiap orang itu pemimpin. Dan yang ciri khas dari kepemimpinan murid itu dia melakukan belajar dengan caranya sendiri, dengan kesadarannya. Jadi belajar Murid betul ya? Iya. Nah, orang harus berhasil, lamun orang harus menciptakan murid anu hobina belajar. Belajar sepanjang hayat itu memang tujuannya ke sana. Jadi bagaimana murid belajar dengan motivasi dari diri sendiri, memang belajar itu suatu kebutuhan memimpin dirinya sendiri. Nanti kalau yang lebih tingginya memimpin dalam pengambilan keputusan, nanti akan didiskusikan. Menggerakkan komunitas praktisi, saya pikir kita aktif lah di komunitas praktisinya di sekolah, di KKG. Ya. 5 nilai, ini contohnya yang sudah saya lakukan. Benar kan lewat, benar kan dari sini saya jadi soal ya. Salah itu dengan motivasi. Boleh. Coba membangun motivasi intrinsik dan kemudian berakhir kemudian melakukan Pembelajaran yang berpusat pada diri, komunitas belajar siswa berdasarkan minat dan bakat. Menciptakan komunitas belajar siswa kan berdasarkan minat dan bakat. Coba kumai ya coba. Menciptakan komunitas belajar siswa berdasarkan minat dan bakat. Mas. Jadi dikumpulkan komunitas anu bakatnya iya. Boleh dikelompokkan. Jadi salah satu mimpi saya ke depan bahwa itu siswa itu tadi berkaitan dengan kepemimpinan belajar budaya, menciptakan komunitas siswa berdasarkan minat dan bakat. Anak itu yang suka nyanyi dia nanti gabung dengan anak. Saya mulai kantor nih. Anak yang suka voli, bukan ya, setuju ya. Bisa ekstra. Nanti berbagi kelas. Melakukan kegiatan pelatihan sejarah hari ini akan ambil nih kan saya mempelajari topik kawan kami kan biasa kan. Mengikuti pendidikan berkelanjutan biasanya. Iya kurang jadi dia coba kurang karena kurang refleksi kurang cepat itu apa dasar karunya anda yang gorengnya dibagus-baguskan baik. Jadi kan itu kemarin goreng kurang kejadian goreng kamu.
8 refleksi pembelajaran secara berkala dalam kombel sekolah. Masuk total banyak. Kombel sekolah ada dalam KKB nomor Ada KKB mah dalam kombel antar sekolah. secara sekolah ya kombel sekolah. Cuman kelemahannya kita tidak di berkalanya, maksudnya terjadi. Tidak terjadwal. Kelemahan kita lebih berbeda. Melakukan kegiatan peer teaching dalam kombel antar sekolah sebagai model pembelajaran. Peran aktif dalam kombel sekolah baik sebagai peserta atau pemateri. Ayo kolaboratif ya. Kajiwa berperan aktif. Peran aktif dalam kombel sekolah baik sebagai peserta atau pemateri menjadi motor penggerak dari komunitas antar sekolah atau KKB sebagai wadah perbaikan pembelajaran. Bekerja sama dengan para pihak, orang tua, komite alumni, dan pemerintah daerah serta pihak swasta mengaktifkan fasilitas kelas dan ikatan alumni sekolah. Kata mau kurang dulu. Tadi sekarang sebenarnya ada perjanjian kan? Kami bukan alumni, aktif dan guru terkait paguyuban. Soalnya orang lingkungan positif teh ya, lingkungan positif itu cukup usah orang. Pokoknya namanya datang adower misalkan etak KBC seperti 3 tidak akan terbentuk. Karena itu yang mereka tadi itu yang menuntut itu bukan hanya satu orang. Yang mereka lihat itu bukan hanya satu orang. Jadi harus semua. Iya, kata kuncinya di kolaboratif. Inovatif ya, inovatif ini lah ya. Anjir, Pak. Menerapkan program sekolah yang berdampak pada murid sesuai aset sekolah. Menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk terus belajar. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi masa kini. Melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang berpotensi untuk peningkatan sosial dan ekonomi warga. Jadi miniatur sekolah itu ke depan harus menjadi miniatur pergerakan apa? Mana lucu fisik saya? Peran guru penggerak ini sudah. Thank you. Terima kasih. Jadi itu kelemahan kita selalu di kolaborasi dan di mana sih kelemahan. Suka tertunggu mana begitu? Saya akan begitu basic sesana tujuan. Nah, begitu. Dengan cara kelebihan kita ice breaking dulu sebelum ke modul 1.3. Ada gambarannya Pak ya? Jadi kurang teh ada 3 ranah nih tugas dan peran guru. Tugas dan peran guru. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran berarti ke siswa. Yang kedua itu untuk diri sendiri. Yang ketiga itu kolaborasi. Jadi 3 sisi itu harus terpenuhi. Jadi salah satu yang mandiri baik, anak santur ya. Jadi 3 ranah itu kepada siswa, kepada diri sendiri dan kepada rekan kerja. Berdiri, silakan pasangan berdua-dua. Ini nanti boleh kami. Bahaya kalau berhadapan. Wah. Lain itu. Tangan kita melambangkan bilangan yang ditunjukkan. Misalkan 8 rek, iya berarti 7. Misalkan 8 iya 3 dan seterusnya ya. Tangan kita melambangkan bilangan. Dan sekarang kita mencoba di perkalian bilangan, paheula-heula. Ya. Misalkan ya contoh, terserah yang mau menunjukkan angka berapa 1, 2, 3, 20.
pahala 2 kali 10 berarti 20 perkalian kan? Perkalian dari Ini bilangan seberapa ya? Ini bilangannya berapa ini? 2 kali 10. Jadi ya rahasiakan, makanya kan cepet-cepet ya jawab. Rahasiakan bilangannya. Nanti satu salah pret maksudnya satu nanti. Bawahnya misalkan ya 7 pada 2 14. Iya. Makanya rahasiakan barang maksudnya satu tadi mau kemana barang. 1, 2, 3 set. Jadi yang sulit kan. Kemana 1, 2, 3 set. Untuk tunjukkan bilangan yang bebas bilangannya. Bilangan ada. 21. 8. Tuh, bener. Benernya. Nah, itu tuh. Ayo, bener pintar tuh, bener pintar. Ngerti lah, masuk lah. Jadi anggo ya, angka bertujuh gitu, tapi rahasia. Oke, siap. Iya. Atau bahasa nggak jawab? Jawab aja. Aku malah jawab. Ya siap ya. Bu Cucung tunjukkan angka Bu Cucung. Bu Cucung tunjukkan angka Bu Cucung berapa ya? Papa Hewan nyebutin hasil perkalian. Oke, siap. 1, 2, 3, set. Skornya 2-0. Kalau sudah 2-0 jadi pemenang, mungkin ada pemenangnya kalau pemenang. Ya lah, saya dibilangkan 3 kali. 3 kali lawan skornya 1-1. Namun 2-0 udah cukup. Siap? Siap, susun strategi. Ya. 1, 2, 3. Kita sepakati tidak boleh angka hiji. Iya, dan supaya rada liur, delapan ke semua liur. Siap ya? Ya nulis, dia mau percobaan. Siap. 1, 2, 3.
ini berhubungan dengan strategi. Nah, kira-kira bisa diceritakan? Ya, seperti tadi kan melawan Bunena begini dua. Lawan berapa yang akan ditunjukkan? Ini kan 5, udah 2 kali 10 gitu kan? Seperti tadi, begitu juga gitu. Ini kan di teori begitu, Bu. 3 jadikan pokok. Terus lihat teman kita kalau kita mau pasang-pasang 3 kali kan aja 3 kali gitu. Seperti ya. Bisa dipahami ya. Jadi fokus ke jadi lawan. Jadi soalnya island kurang mah strategi. Oh, makin kita diberikan. Ya, kira kurang mah nem obat, kira kok obat dia. Lu jadi orang mah masih mikir emang netilu bagus. Orang mah netilu. Mungkin menunjukkan netilu. Jadi orang lihat yang lain. Gitu. Tahu kalian. Iya, seperti itu. Karena lawan, Bu. Karena Seperti jawabannya nggak tadi, kan kami bapak. ulamanya mau orangnya jangan dibilang. Ini sebenarnya. Terus saya kasih kesempatan sekarang karena challenge nih, karena Pak Dayat tadi mulai ke 1, saya menantang Pak Dayat dengan strategi bagus. Ayo, coba. Saksi yang lain saksi 1, 2, 3. 8, 12, 14, 14. Ya. Kita tunggu ya udah. Kalian tunggu di situ. 1, 0. Siap. Siap. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Ini bisa kita lakukan kepada anak. Jadi orang menghafal matematika itu asik. Dua OTS bikinnya sudah mulai ada yang lebih positif, kita lanjutkan lagi. Gimana yang berapa ya? Main sebelah kan ya, lupa yang ngomong. Ayo, saya belum pernah main seperti ini. Cuma ada ide gitu kan. Ada ide juga seperti itu. Isi uang terus. Itu makanya kita itu butuh strategi, butuh bagaimana mencari cara se-efektif mungkin menyelesaikan masalah seperti itu. Kita lanjut ke modul 1.3 ini sudah.
kita sebagai guru apa yang kita harapkan dari murid itu seperti apa, Pak? Visi ini diambil secara baku, memang ada aturan 3 dimensi, harus ada 3 dimensi profil Pancasila. Kalau saya tadi visinya itu, Pak, mewujudkan siswa yang bertakwa. Bertakwa itu berarti dimensi yang pertama, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan memiliki. Ini visi saya. Kemarin yang harus disampaikan ya? Kamu disampaikan ya? Tidak usah 6 dimensi. Nggak usah. Nanti kalaupun mau 6, kita bisa jadi 2 kali, Pak. Setelah ini tercapai, kan ini bisa dievaluasi setiap tahun. Kalau setahun visi ini sudah tercapai, tahun kedua kita ganti lagi. Jadi kalau ada 6 dimensi, Besok lagi. jadi boleh nanti. Mau sekarang? Saya mau sekarang. Sebentar lagi ya, Bapak dipercepat ya. Tungguan dulu. Tungguan kan. Ini cuma pertama kali yang menulis kemarin bisa disampaikan. Cuma itu saya bilang itu ya supaya kamu percaya. Karena visi itu keinginan siswa itu ingin seperti apa, Pak? Boleh sudah. Ini salah satu cara membuat visi menggunakan kalimat rumbang seperti itu. Saya memimpikan murid-murid yang yang rajin belajar gitu. Bebas, yang berprestasi di tingkat nasional, bebas kita memimpin dia. Iya, gambaran sekolah masa depan saya. Modul 1.4. Saya percaya bahwa murid adalah ingat pepatah Yohanes Surya bahwa sebenarnya itu tidak hanya murid yang bodoh, hanya belum menemukan guru yang tepat. Berarti sebenarnya semua siswa itu tidak ada murid yang bodoh, tapi mereka belum menemukan, cuma belum menemukan guru yang tepat. Berarti muridnya sebenarnya saya percaya bahwa murid adalah murid yang bodoh. Ini jangan belajar lah semuanya juga
Ini salah ini. Kita bebas hukumannya langsung bawa Sebelum salah nanti. Saya pun menunjukkan murid saya benar-benar sadar bahwa mereka adalah saya pun menunjukkan Kalau bahasanya itu termasuk alat. Kita juga pun bisa belajar dari murid itu semua rasakan nggak? Saya percaya bahwa murid adalah kita juga pencapaiannya tidak ada murid yang tidak bisa dan bodoh atau berbodoh dengan semangat dan kemauan yang tinggi untuk belajar semuanya akan tercapai. Nah, Sekarang Pak. saya dan guru lain masuk kalau saya akhir saya pun menyampaikan murid saya. Maksudnya Orang yang break dulu, tunda lah. Tunda dulu ujungnya kita nanti selesaikan di akhir saja karena waktu sudah. Iya. Akomotor. Yang modul terakhir modul 1.4 tentang disiplin. Disiplin positif. Ini kalau di PMM sebenarnya plak ini kalau Ibu sudah belajar banyak tentang disiplin positif, dan setiap kali saya membaca pembahasan tentang disiplin positif itu kasusnya tentang anak terlambat datang di sekolah, dan pada kenyataannya sampai saat ini sebenarnya tidak pernah ada siswa yang terlambat datang. Tapi ada investigasi angkanya dunia. Iya. Itu hanya 1 dari 210 siswa. Ayah. Tapi kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tapi kita. Jadi maksudnya begini, kalau kita lihat dari awal, tujuan kita, nilai kita, peran kita, visi misi kita, mimpi kita, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak. ya kayak gini. Iya. Kasih satu. Malah capek, Wak. Lama kurang tidak punya sikap atau karakter disiplin positif ini. Ya, teori motivasi tadi sudah disampaikan bahwa motivasi itu ada 2. Motivasi eksternal dan motivasi internal, atau ekstrinsik dan intrinsik boleh. Biskuitnya Roma yang coklatnya. Salam dan bahagia, ini kata-kata kuncinya itu, selamat dan bahagia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata kunci. Kita itu mampu memerintah diri sendiri. Kita mengharapkan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan berarti setiap kita harus punya kekuatan untuk memerintah diri kita sendiri. Itu kata kuncinya, Pak. Cek bahasa Sundana masih disungkal bahari oge, ayeuna sembung mambung. Jadi perlu tahu ya, orang yang menginginkan kita maju tidak ada kaitan apapun terus menerus itu
berarti Anda punya teman-teman yang berhak ya kalau apa itu restitusi. Nah ini terakhir ini di restitusi, Bu Juju pernah melakukan ini ya, segitiga restitusi ya. Ada prostitusi. Lain prostitusi. Namun segitiga prostitusi mah Prostitusi ada restitusi. Gitu, ayat segitiga prostitusi mah. Hah? Segitiga prostitusi mah, Pak Juju. Kekerasan itu mah. Nih ciri-ciri restitusi. Kita restitusi lain saja. Keyakinan kelas ya. Nah sih cek Bu Juju teh bedana keyakinan kelas jeung kesepakatan kelas. Keyakinan kelas mah itu nilai-nilai kebajikan universalnya. Kalau kesepakatan kelas itu aturan-aturan. Jadi dari aturan-aturan itu kemarin langkahnya itu kita bikin aturan kelas dulu, kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita sarikan menjadi sebuah kalimat yang kebenarannya dia bersama. Misalkan akhlak mulia, saling menghormati. Jadi misalkan itu namun tepat waktu mah berarti kan saling menghormati. Masuk saling menghormati, menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Terus kalau menghormati barang orang lain itu saling menghormati juga. Lamun di kesehatan, di keselamatan misalkan berdoa sebelum itu berarti di keselamatan. Di akhlak mulianya. Ya kalau misalkan dia punya salah langsung minta maaf berarti itu kesadaran bisa. Jadi bahasanya nanti boleh dibikin setiap orang berhak saling menghormati. Nah kata-katanya seperti itu. Kalau saya keyakinan kelas, nanti ditunjukkan bagi saya. Bisa ditunjukkan. Maka itu keyakinan kelas saya. Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Saya atau kayak keyakinan kelas. Eta diambil di mana kamu kayak ada tadi teh peraturan kelas yang kesepakatan kelas. Jangan membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, tidak makan dan minum. Kita rangkum menjadi satu kalimat. Kan saya ayat 12, dirangkum kita jadi 3 kaiji tadi apa? Kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua, bersikap sopan dan santun dan saling menghormati. Bersikap sopan dan santun artinya tidak boleh berkata-kata. Kan di aturan kelasnya tidak boleh saling membuli, tidak boleh berkata-kata kotor misalnya. Itu disingkatnya seperti itu. Bersikap sopan dan santun. Anu katiluna keyakinan kelas itu memiliki motivasi belajar yang tinggi dan jujur. Jujur itu disarikan tidak mencontek, tidak mengerjakan tugas. Nah, disarikan diubahna memiliki motivasi belajar. tidak boleh berkata-kata Kata-kata Kasar. Ada kebetulan ya. Kayak yang meditasi. Bila video apa jago Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini berhubungannya karena manusia itu sebenarnya setiap manusia itu egois pada dasarnya. Jadi setiap manusia itu memerintahkan dirinya sendiri. Makanya kalau peraturan itu perintah yang datang dari luar. Kalau keyakinan kelas itu perintah yang datang dari dalam. Saya meyakini bahwa menghormati itu memang dibutuhkan oleh semua. Jadi anu bergeraknya itu dari dalam. Kalau itu harus bisa ya, harus bisa di kita yang bikin, berarti kita yang tidak boleh melanggar.
keyakinan kelas ini karena nanti ada lingkungan belajar harus oleh semua dilakukan. Apa datanya nabi Bu? Nah, coba lagi. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Kalau peraturannya bisa saja kalau ini karena takut ada tilang, karena takut ada polisi. Jadi, tapi ketika kita pakai helm, ini menjaga keselamatan dari singkirkan kan itu perintah dari dalam diri kita bahwa kita sudah sadar apa sih keselamatan. Kalau mama itu menutup kesadaran itu kan menyayangi diri sendiri juga. Isi mata murung, pipi semakin glowing. Ya kayak kamu mau profesional cuma Jadi makanya kita membuatnya keyakinan kelas. Jadi yang mereka yakini tujuannya biar memerintah dirinya sendiri gitu. Makanya karena disiplin ini harus dilakukan berulang-ulang. Nah, mungkinlah sampai kecuali kurang bagian cara bisa nggak disiplinkan orang seorang. Anu tuh sholat kita lanjutnya bahwa sholat itu keperluan. Kewajiban. Sholat itu perintah agama, tapi kan kita kalau memang itu manusia secara ini. Tapi ketika sudah terbentuk motivasi prinsip, ya, sholat seperti itu. tapi ini ya. Nih, ya, wah, ya, bagus. Pertama kita dari peraturan kelas, tahapannya dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita sarikan, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini menjadi lingkungan positif. Jadi ketika peraturan saja, keyakinan kelas saja, ranahnya hanya sekecil itu. Jadi kalau kita berbicara sekolah itu kita sudah berbicara budaya positif. Dan di budaya positif itu ada keyakinan kelas dari 1 sampai 6. Jadi ini keyakinan kelas ini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus dibuat. Babani dari lagi nawa. Jadi lo anak salah. Misalkan kamu bertanya sasar, kamu melanggar ini nomor berapa? Oh iya, saya melanggar misalkan kesepakatan dan keyakinan kelas tidak saling menghormati. Enak. Kita mencoba lah. Itu kan nggak boleh restitusi, itu nggak boleh memberikan hukuman. Setelah dia sadar itu maksudnya dibiarkan itu saja apa gimana? Tadi kayak tadi kan kata kedua itu masalah minta maaf itu kan sadar diri aku. Iya. Bersama dengan aturannya yang harus minta maaf gitu kan. Jadi nanti ada 3, biasanya kan orang nanti di posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol itu ada 5. Mukanya sebagai penghukum. Biasanya orang gitu, anak melakukan masalah menghukum lah. Misalnya push up 200 kali sampai kalongnya, itu kan menghukum. Ya, atau rumah itu tidak tahu situasi anak yang sebenarnya. Berarti kita di posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, kamu mah berbuat seperti itu nggak sayang ya sama orang tua, nggak sayang ya sama ibu guru. Padahal itu kan yang nggak baik. Jadi anak kan nanti depresi sebenarnya kalau misalnya merasa bersalah. Bahkan kan bisa tekanan batin kalau anak ngambil dan anu katilu sebagai teman kita ajak bicara lah bisa jangan lakukan bersama, ajak bicara dulu. Ayo sendiri ini, asal mesti serada kata anu obat sebagai pemantau. Nah pemantau ini salah satu syaratnya harus ada ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Artinya ketika ada peraturan kelas, cirinya itu pemantau nanti ada konsekuensi. Tentunya bukan hukuman tapi konsekuensi. Kamu datang terlambat misalkan, terlambat 15 menit, mungkin istirahatnya dikurangi 15 menit. Kan itu berlaku untuk semua. Ayo hukuman masa naiknya kurang bersewat nomor atau lebih berat. Ayo konsekuensi, nyuaikan buku, ya konsekuensinya ganti. Terakhir itu sebagai manajerial, nanti berhubungan dengan restitusi. Jadi restitusi mah mencari siswa diberikan kesempatan
untuk mencari solusi dari kesalahan itu. Konsekuensi mah kan kurang ditentukan itu mimitina. Misalkan lamun naburkeun cai teh mah mimitina bersih kudu baik-baik bersih gitu. Konsekwensi mah mencari. Ya. Dari kedua kesepakatan kelas ini yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Mana ya? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mana ya peraturan kesepakatan kelas mana ya? Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Anu B, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana anu kesepakatan kelas, mana anu keyakinan kelas? Antara A dan B. Antara A dan B. A. Kami guru dan murid kan kesepakatan kelas. Lebih Anu kesepakatan kelas anu anu keyakinan kelas anu B, anu murid yang semangat belajar. Itu ya C. Gua C ya. Itu Kalau jauh B, jadi karena C. Itu kami. Antara nu iya, jeung iya. Itu lagi bacaan baru. Iya. Gitu. Mana yang peraturan, mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas yang B itu. kan kudu milih hiji cenah. Yang B keyakinan. Kudu milih hiji. Tuh cenah kudu milih hiji. mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Keyakinan B. Pada saya ABC B. Menjaga kebersihan itu kesepakatan. Yang A. Doa itu Jadi kesepakatan. bedanya tadi menanyakan keyakinan kelas itu fokusnya kepada nilai-nilai kebajikan ini nih, saling menyayangi, semangat belajar. Jadi lebih ke menanamkan motivasi eta, kebenaran, kebenaran yang diyakini semua. Kalau itu kan cenderung ke peraturan ya. Ini tepat sekali. Padahal saya lebih dulu Tepat sekali, berarti yang bisa masuk yang A ini kesepakatan kelas, yang B ini keyakinan kelas. Kita cara menyiun keyakinan kelas sih caranya. Kalau di orang praktek beberapa baik cara nyiun keyakinan kelas. Ini lamun tampak tema. Tadi teh saling menghormati, lihatnya misalkan berkata sopan, tidak terlihatnya tidak berkata sopan di situ doang ini contoh. Tadi meyakinkan kebersihan tuh karena nama apa itu berani kebersihan ada. Jadi akhlak mulia itu tentang kebersihan, tentang keselamatan, saling menghormati. Kalau kelas kan Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas mana ya? Tanggung jawab apa saling menghormati? Tanggung jawabnya. Dia tanggung jawab. Kalau dia dilarang mengganggu orang lain. Seru tadi. Saling menyayangi. Enggak, maksudnya keyakinan kelas nih. Mungkin digantinya jadi saling menyayangi gitu. Betul. Hadir di sekolah 15 menit berarti di dina Peraturan. menghormati waktu, bisa dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bisa kesehatan, menjaga kesehatan tubuh, bergantian atau menunggu giliran, tertib dan disiplin.
Gunakan masker. Ini peduli kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Mengganggu aman. Coba ayat. Penting keamanan. Kagak. Kau langsung minimal orang arah-arah lah. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, iya bahasanya seperti ini. Kesehatan, keselamatan. Nah, ya. Karena setiap orang dilakukan orang. Maksudnya cuma ternyata cek bu kita itu tidak konsisten. Perubahan pada mode ada tambahan. Tadi itu jadi motivasi teh aya ucum aya tilu aya duka maksudnya. Duka hiji motivasi ekstrinsik itu sebagai eksternal karena dia anak itu menghindari hukuman. Anu kedua karena anak itu menginginkan hadiah. Orang karakan kedua anak itu menginginkan hadiah. Anu ketiga karena pasti tertentu anak melakukan sesuatu karena dorongan kemauannya, menghargai dirinya sendiri. Jadi penghargaan juga sebenarnya kurang bagus. Mana hadiah itu kan mengharapkan hadiah. Saya ya kurang nilai nih Pak. Mana yang disebut konsekuensi atau hukuman? Bang kaji baca Pak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Konsekuensi apa hukuman gitu? Konsekuensi. Terus yang kedua, Hukuman. Hari mengelilingi Hukuman. 2 kali Ulangi, Bang. kata hadir di sekolah. hukuman. Terus Murid diminta untuk push up Sama hukuman. tidak menggunakan masker ke sekolah. hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena perlu 10 menit untuk belajar. Oh benar. Tapi kata Anda bilang itu konsekuensinya. Karena untuk pelajaran PJOK. Oh. Jadi batur mah kan geus pemanasan 10 Ini menit. kan kami lu siap ya sana kamar itu. Hah? Kami lu siap. Oh dia wah. Jadi eta bedana antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, lagi hukuman mah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi disepakati dari awal. Dibedakan. Bedanya. Nah, ada hukuman, Konsekuen. Hampir ada dia. konsekuensi, ada restitusi. Sesuatu yang sudah disiasati. Memang kalau anak kebiasaannya, namun misalnya dia konsekuensi yang tidak piket didenda 2.000, lah ngerasa udah duit nomor piket lah bayar bayar sebenarnya gitu teman. Nah, ya kebutuhan dasar manusia ini. Bahwa kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi orang teh bertindak berdasarkan ini. Makanya tadi cek cucu, kemudian orang restitusi. Bisa jadi anak misalkan kancolah karena dia ingin kesenangan. Ya, karena anak kancolah dia mencari perhatian dari gurunya. Misalnya bujungnya, wah diperhatikan oleh kancolah. Makanya orang mencari restitusi tadi. Mencari. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan ada. Aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan ada. Kebutuhan karena namanya kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa itu? Perhatian. Nih.
kasih sayang dan rasa Kasih empati. sayang. Ya. Rasa peduli. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Jadi anak itu dia mengambil sikap dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya orang melarang semua hukum. Antaranya Pengkais sudah maju. aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan kan tadi. Aku sebel gambarku tidak rapi. Cukup menyeluruh kita Pengambilan kasih sayang kan tadi kalau penguasaan. Kebebasan kesenangan itu pertama. Kurang kesenangan. Si sayang. Penguasaan. Kebebasan. Nah, jadi Kita senang sih jangan lihat kapsek man. Sebenarnya aku senang lihat kapsek baru itu. Gimana kalau kita lihat? Jawaban Pak Malik. Nomor sabar Pak. Luhur kesenangan. Iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat kapsek baru itu, kebingungan. Kalau aku tanya-tanya di rapat. Aku ngabulu lagi. Aku bilang saya ya kok kalau Menjadi kesenangan kawan. Tanya-tanya aku tersiksa. jawaban Pak Malik, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama Dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orang yang baik sih. Jadi kita bertindak itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar kita ini. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Memang orang hayangnya di diba ya hayang bebas, hayang senang. Tapi kan harus sesuatu yang positif itu. Mencintai anak. Itu berarti kasih sayang dan rasa diterima. Gitu ya. Itu gambaran cinta ya. Oh, benar. Boleh. 5 posisi kontrol tadinya sebagai penghukum, pembuat orang merasa besar, teman, penonton, manajer. Bola. Iya, taras itu sih tah. 7. Restitusi. Dan prostitusi. Jadi restitusi ayat 38 kahiji menstabilkan identitas. Contohnya interogasi atau pertanyaan yang disampaikan tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mana iki artinya urang mah seolah-olah ya dirasakan dari sebagai orang tua deh. Anak itu nggak boleh salah. Bener tuh? Bener tuh atau orang di posisi gitu? Salah, padahal orang itu salah. Jadi karena orang manusia itu melakukan kesalahan. Cuman ketika kesalahan itu mereka itu mampu belajar dari kesalahan, lain tidak begitu. Jadi orang, saya pribadi itu dengan anak itu kaji melakukan kesalahan, Pak. Padahal kodrat manusia itu tidak salah. Orang teh nanya ketika anak melakukan kesalahan, kebutuhan mana yang dari 5 itu yang belum tercukupi? Sebenarnya ketika kebutuhan itu tercukupi, anak tidak akan melakukan kesalahan. Terus nanti cina, kamu bukan satu-satunya yang pernah kan menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Validasinya kebutuhan lima dasar ya. Nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi kaitannya karena keyakinan keras. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya langkah-langkah yang ingin dia lakukan ke depan. Ayo restitusi mah asana saya mesti coba kira-kira ya. Terakhir ya. Ini mudah-mudahan ayah gambaran. Nanti boleh silakan dikritisi. Puas gimana? Puas. Dia buat
selalu punya satu. Kalau kelas yang lain nggak satu, mereka selalu bilang aku pinjam di kelas yang satu. Kira-kira bagaimana cara satu yang lain? Memang kan kalau lagu kita kan tidak ada pintunya ya. Terus dia kehilangan gimana? Atau hidupnya nih, hidupnya gimana? Kita kehilangan. Tapi enaknya menurut Bapak bagaimana kalau sebenarnya kalau mau pulang itu kita simpan di sini. Gimana? Mama belajar apa di sini kamar? Mama ya pagi-pagi diambil piket. Kita masih ingat kan keyakinan kelas yang pertama kita apa? Kemarin. Keyakinan kelas 4 satu menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab. Ya itu kamu kemarin itu dengan kebersihan. Rasanya bukan kamu. Kira-kira menurut terus yang itu harusnya gimana? Iya, yang ketiga kalau kita harus bahwa yang dimasukkan tiket harus menggunakan tiket. Ini jawabannya untuk Selasa yang akan dilakukan. Nih, kita nih, tengok hari Selasa. Apa yang akan kamu lakukan dalam Selasa berikutnya? Terus kalau Sabtu kita kembali gimana caranya? Bu, kita boleh minta ke ibu bendahara. Kelas 4 itu tidak punya saku, Bu. Bisa ya? Tapi tadi hubungannya gimana? Mau pulang? Siap dong untuk memulai kelas ya? Siap ya? Iya, nanti mau saya ingatkan. Gak apa-apa. Saya nanti semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Tapi kedepannya kesalahan itu jangan diulang lagi. Kalau sudah menjadi kelas yang bersih, kelas yang lain kelas yang tidak hanya kita di luar, kita tidak kedua kelas juga datang lebih awal minimal jam 12 lah ya. Setelah 12 ini melaksanakan siap seperti itu siap biar menjadi ingat keyakinan kasih kebersihan menjadi tanggung jawab. Oke, siap, siap. Baik, mudah-mudahan ada gambaran dari awal sampai akhir. Nanti kita ada refleksi
kesibukannya untuk mau menjadi pendengar yang setia. Mudah-mudahan yang telah kita tadi lihat bersama ada sesuatu hal yang baik saja untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Nanti di refleksi akan kita isi masing-masing. Sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak yang mau memberikan tanggapan tentang kegiatan hari ini? Boleh. Wah, Nana, tanggapannya. Untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa diserap oleh kita semuanya. Ya, terima kasih kepada Pak Wahyu sebagai fasilitator dan saya sebagai guru yang paling tertua sangat tertarik sebenarnya ini karena batas usianya mungkin sudah maksimal mungkin gitu. Jadi memang belajar itu tidak ada tua, tidak ada muda, dan saya memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang masih muda-muda, ayo langkah terus sampai cita-citanya terkabul nanti ya, menjadi orang yang lebih hebat. Sekarang juga udah guru yang hebat, lebih lagi yang lebih hebat, dan mudah-mudahan ilmunya yang telah diberikan kepada kami bermanfaat dan tinggal nanti mengamalkannya aja. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih untuk Pak Wahyu untuk kegiatan hari ini. Saya rasa kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara di seminasi ini, saya menjadi lebih termotivasi lagi ke depannya untuk bisa menjadi bagian dari pendidikan yang bisa ya. Jadi saya bisa menjadi bagian dari pendidikan yang arah kedepannya tentunya akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara utuh. Ya, terima kasih. Baik, mohon nanti terakhir setelah sebelum kita bubar kita untuk mengisi refleksi. Demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini diupload sama. Dia yang harus disampaikan kalau dituliskan aja bukan disampaikan. Peristiwa pada saat pembelajaran penerapan ini